Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Senin tanggal 24 Maret 2025 bertepatan dengan hari ke-24 kita jalani ibadah Ramadan. Saudara-saudara, hari Jumat tanggal 21 Maret yang baru lalu saya dikirimi sebuah informasi dari teman saya bernama Faisal Qasim LC. Faisal Qasim ini adalah adik kelas saya ketika di pesantren At-Taqwa dahulu. Dia menamatkan pesantren At-Taqwa tahun 1992 lalu. Faisal Qasim ini saat ini menjabat sebagai Direktur Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kepada saya, Faisal Qasim menginformasikan bahwa hari Ahad tanggal 23 Maret baru kemarin ini Basnas akan menggelar sebuah acara di Hong Kong bekerja sama dengan pekerja migran kita di sana. Pekerja migran atau dalam istilah yang biasa digunakan adalah para TKW kita di sana. Saudara-saudara, kajian yang disponsori oleh Basnas di Hong Kong ini bertajuk Kajian Ramadan, semangat di perantauan, cahaya di masa depan. Selain Faisal Qasim tampil sebagai penceramah, ada juga teman dia sesama direktur dari Basnas, yakni Fitriansah Agus Setiawan. Selain kedua direktur dari Basnas ini, ada dua ustadz juga yang turut serta, yakni Ustadz Erik Yusuf dan Ustadz Muhammad Munawir. Kita tahu kedua ustadz ini sering tampil di acara-acara ceramah di televisi nasional. Di sana Basnas akan memperkenalkan kepada para pekerja migran kita di sana tentang bagaimana seharusnya kita berzakat, kemudian kemana seharusnya kita menyalurkan zakat. Ilmu-ilmu tentang zakat akan dikenalkan di sana, juga memperkenalkan program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Juga dikenalkan soal penyaluran dan penggunaan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Basnas. Tentu saja mereka tidak membawa misi pribadi, apalagi bisnis pribadi mereka di sana. Saya kemudian menghubungi Ustadz Muhaimin namanya. Ustadz Muhaimin ini adalah salah satu direktur dari sebuah organisasi dakwah yang berada di Hong Kong. Ustadz Muhaimin sangat dikenal oleh semua pekerja migran kita di sana karena dia selalu mengisi berbagai kegiatan keagamaan juga di majlis taklim dan masjid-masjid yang berada di Hong Kong. Sayang Ustadz Muhaimin sedang berada di tanah suci untuk melakukan ibadah Ramadan. Saya juga menghubungi beberapa pekerja migran kita di sana atau TKW kita di sana. Nomor mereka saya dapatkan dari Ibu Rati. Ibu Rati ini adalah TKW yang berasal dari Hong Kong yang pernah tampil di beberapa video saya terdahulu di Toiba Channel. Hari ini Ibu Rati kembali ke Hong Kong untuk bekerja lagi. Dan dari nomor-nomor yang diberikan oleh Ustadz Muhaimin dan Ibu Rati, saya mendapat konfirmasi bahwa memang kegiatan ini dilakukan oleh Basnas bekerjasama dengan pengurus pekerja migran kita di sana, digelar pada hari Ahad tanggal 23 Maret kemarin. Saudara-saudara, kegiatan yang dilakukan oleh Basnas ini tentu berbeda sekali dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Saudara-saudara, Yusuf Mansur hari ini tidak bisa lagi datang ke pekerja kita di Hong Kong karena semua pekerja migran kita di sana itu sudah menolak dengan tegas kehadiran Yusuf Mansur di sana. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap mereka, apa yang pernah dimintakan oleh Yusuf Mansur kepada mereka di tahun 2014 sampai tahun 2017 itu semuanya adalah bohong belaka. Bahkan mereka merasa telah ditipu. Saudara-saudara, tahun 2014 sampai tahun 2017 itu Yusuf Mansur beberapa kali mendatangi para pekerja migran kita di sana
para TKW kita di sana. Mereka berkumpul dan dikumpulkan, kemudian Yusuf Mansur menyampaikan ceramah. Judul utamanya adalah pengajian akbar atau pengajian. Hanya saja dalam pengajian itu yang dilakukan Yusuf Mansur adalah berdagang. Pertama, Yusuf Mansur berjual atau menjual Python. Kita tahu Python itu basicnya teknologi yang digunakan adalah teknologi dalam negeri, dan produknya adalah produk-produk dalam negeri. Jadi tidak mungkin bisa digunakan oleh orang-orang di luar negeri, juga di Hong Kong. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan para leader patternnya, mereka berpromosi bahwa pattern itu bisa digunakan dan bisa diambil manfaat darinya di Hong Kong. Padahal menurut pengakuan dari beberapa TKW kita yang pernah saya temui di sini, di tanah air, bahwa Python itu sama sekali, aplikasi Python itu sama sekali tidak bisa digunakan. Apalagi mereka sudah terlanjur membeli aplikasi Python itu beragam dari harga 350.000 sampai 10 juta rupiah. Yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf Mansur di Hong Kong adalah menjual investasi. Investasi dari para pekerja kita di Hong Kong yang dijual oleh Yusuf Mansur yang sangat terkenal itu adalah nabung tanah. Yusuf Mansur menjual investasi nabung tanah, mengajak para TKW kita untuk membeli tanah di tanah air dengan tujuan tanah itu akan dibangun pondok pesantren dan lain sebagainya untuk dimanfaatkan oleh umat. Yusuf Mansur juga menjual kondotel Moyafidi di Yogyakarta, dan ada lagi investasi apartemen yang dijual oleh Yusuf Mansur. Investasi nabung tanah itu akhirnya berujung di pengadilan. Beberapa TKW kita itu menitipkan kuasanya kepada Pak Asfa Davibia untuk menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2022 lalu. Akhir dari perkara itu, Pengadilan Negeri Tangerang mengatakan bahwa perkara ini NO, artinya tidak menolak gugatan para TKW, tetapi diminta untuk memperbaiki materi-materi gugatan dan hal-hal yang masih dirasa kurang. Sebenarnya para TKW kita bisa melakukan banding atau mengajukan gugatan ulang, hanya saja mereka punya banyak keterbatasan sehingga mereka tidak melakukan banding dan juga tidak atau belum melakukan gugatan ulang. Misi Yusuf Mansur yang berikut dalam kunjungan-kunjungan dia di Hong Kong, dalam rapat-rapat mereka dengan para TKW kita di sana adalah menjual pakaian muslimah yang dilakukan oleh istrinya Siti Maimunah. Menurut pengakuan beberapa TKW yang pernah saya temui di sini, sesungguhnya pakaian yang dijual oleh istrinya Yusuf Mansur, Siti Maimunah, itu kualitas dan harganya itu sangat timpang. Kualitasnya rendah tapi harganya tinggi. Sebenarnya mereka bisa saja membeli atau mendapatkan pakaian muslimah yang berkualitas dan harga yang terjangkau di toko-toko muslim yang berada di Hong Kong. Tapi karena dijual oleh Yusuf Mansur dalam acara pengajian, maka mereka tak enak hati untuk tidak membeli. Di samping itu, saudara-saudara, Yusuf Mansur juga di Hong Kong itu menjual buku-buku dia. Kita tahu beberapa buku telah ditulis dan diterbitkan oleh Yusuf Mansur. Nah, buku-buku ini kemudian dijual oleh Yusuf Mansur di sana antara periode tahun 2014 sampai tahun 2017. Hari ini, saudara-saudara, para pekerja migran kita itu sudah tak mau lagi mengundang Yusuf Mansur. Kenapa? Karena mereka sudah sadar dan mereka tahu bahwa apa-apa yang telah dilakukan oleh Yusuf Mansur, menjual investasi, menjual bisnis, dan meminta sedekah kepada mereka di sana, itu semuanya adalah berujung pada kebohongan. Saudara-saudara, berikut ini saya mau mengingatkan kita kembali. Saya mau merilis beberapa video. Video pertama, mari kita lihat bagaimana cara Yusuf Mansur berceramah di sana. Dari penelusuran yang saya dapatkan di Google, kita melihat bahwa Yusuf Mansur itu sesungguhnya tidak menularkan ilmu di sana, tidak menularkan ibadah di sana, tapi dia sesungguhnya sedang memotivasi orang untuk membeli apa yang dia jual, terutama Python. Yang kedua, mari kita lihat sebuah video yang dilakukan atau yang disebarkan oleh salah satu leader Python,
di mana dia mengatakan bahwa Pattern itu bisa digunakan oleh siapa saja di Hong Kong. Padahal kita tahu Pattern itu tidak bisa digunakan di luar Indonesia. Kebohongan yang dilakukan oleh pimpinan Pattern Yusuf Mansur itu juga akhirnya menular kepada para leader-leader Pattern atau para pengguna investasi, pengguna aplikasi Pattern. Kebohongan diikuti oleh kebohongan, akhirnya adalah kebohongan kuadrat. Yang berikut saudara-saudara, saya akan merilis kembali video saya yang pernah saya tayangkan di Toiba Channel. Adalah sebuah video yang sangat fenomenal. Video saya ini adalah wawancara saya dengan Ibu Rati, mantan TKW kita di Hong Kong, berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Video ini saya rekam atau saya mewawancarai Ibu Rati ini di akhir tahun 2021, bulan Desember, di akhir Desember tahun 2021. Video ini begitu viral sehingga dikutip lagi oleh berbagai channel YouTube. Pengakuan Ibu Rati ini, saudara-saudara, itu kemudian menggugah semua TKW kita di sana bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yusuf Mansur, investasi yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur di sana, itu adalah kebohongan belaka. Saudara-saudara, semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang diungkapkan oleh Ibu Rati ini kembali mendapat tempat di hati pekerja migran kita di sana di Hong Kong untuk mau mengambil atau merebut kembali keadilan yang pernah direnggut oleh Yusuf Mansur terhadap mereka. Semoga video ini juga menambah keyakinan kepada kita bagaimana sesungguhnya bisnis yang dilakukan oleh salah satu bos dari warung Steak and Shake ini. Saudara-saudara, kasus pengumpulan investasi dan sedekah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur di Hong Kong ini, banyak juga di antara kita yang memperkirakan atau menduga bahwa sebagian uangnya itu digunakan oleh Yusuf Mansur untuk berbisnis warung Steak and Shake. Wallahu a'lam. Saya juga tidak punya kemampuan atau tidak punya tangan sampai ke sana untuk menampilkan kebenarannya. Semoga Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terbaik yang kita jalani, dan kita mohon agar Allah mempertemukan kita semua dengan Ramadannya pada tahun-tahun yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu direktur Bank Syariah yang saya ajak ke tempat itu mengatakan begini. Yang saya ngajak di tanah kosong. Ted, gue percaya sama lu, Ted. Nanti anak gue sekolah di sini, Ted. Ya Allah, saya nangis. Nangis tuh. Jangan ente percaya, jangan. Percaya lah omongan doa. Emang aneh siapa Ted dulu? Aneh merebut masjid, Ted, di Bank Mandiri. Kerjaan aneh ngurusin masjid. Asal ditanya sama orang, lu di mana sih? Kerja lu di mana? Di Bank Mandiri. Jadi apa? Direktur. Asal ditanya, jadi direktur. Asal direktur. Dan dia selalu merasa dirinya itu direktur. Ada perbedaan ya antara penghayal dan tidak. Perbedaannya terletak ada di doa. Contoh. Kita datang nih ke showroom mobil. Kemudian kita bilang sama orang pemilik showroom, Mas, mobil itu jadi kemana-mana ya? Saya beli. Kemudian kata si pemilik showroom, ya kalau mau beli, tanda jadinya, kalau udah pakai tanda jadi. Loh, mesti DP, udah ada DP. Pokoknya saya balik lagi, itu mobil nanti jadi milik saya. Yuk, Assalamualaikum. Salam.
Oh ya, sekedar informasi bahwa ada kabar gembira banget hari ini bahwa sekarang itu PayTrainers udah bisa closingkan mitra-mitra yang ada di Hong Kong. Jadi orang asli Hong Kong udah bisa tuh prospek PayTrain. Karena ini dahsyat banget. Karena orang Hong Kong asli bisa isi pulsa Hong Kong. Jadi nomor Hong Kong nih bisa isi pulsa di aplikasi PayTrain. Wah, dahsyat banget ini. Masih dahsyat banget, kita bisa closingkan orang Hong Kong asli dan bagi hasilnya tambah gede banget ini. Jadi negara lain aja bisa pakai PayTrain, apalagi nanti cashbacknya kan wah dahsyat banget tuh. Satu Hong Kong kita bisa dapatkan bonus bagi hasilnya. Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di desa Pacarjo, Semanu, pedalaman Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Surati. Ibu Surati ini adalah mantan tenaga kerja wanita, pekerja migran di Hong Kong. Ke Jogja. Ibu di sana kerjanya apa, Bu? Di sana sebagai PRT, pembantu rumah tangga, ya biasa pekerjaan rumah tangga. Ya, gitu. Iya. Ibu mulai kenal Yusuf Mansur kapan itu, Bu? Kenal Ustadz Yusuf Mansur itu pertama kali kenal saya dari PayTrain. Dan alhamdulillah niat saya untuk bergabung terkabul. Saya ikut PayTrain, daftar PayTrain. Saya daftar 7 HU sekitar HU itu apa juga? HU hak usaha. Ya, oke. Iya, sekitar 1.900.000 lebih, tepatnya 1.940 atau 60, saya kurang ini. Karena nggak ada riset saya juga nggak itu, cuman saya yakin bahwa dengan ikut PayTrain itu kita bisa bersama-sama karena dulu niatnya untuk membeli Indonesia. Oke. Nah, Ibu pernah ketemu Yusuf Mansur? Sebelumnya sama sekali belum. Dan berapa tahun kemudian ketemu langsung dalam acara pengajian yang diadakan di gedung showroom Wan Chai, Hong Kong. Itu kapan itu, Bu? Itu kurang lebih, ya Allah, berapa tahun yang lalu ya? Di tahun 2014? Ya kurang lebih begitu. 2014, betul. 2014 yang itu, yang betul-betul saya ingat bahwa acara itu Ustadz Yusuf Mansur mengajak kami, para TKW, untuk kerjasama bergabung dalam investasi tabung tanah. Investasi, oke, tabung tanah ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal sebelum PayTrain ya. Iya. Kita bicara soal tabung tanah. Baik. Tabung tanah waktu itu gimana sih cara Yusuf Mansur mengajak itu? Ya Allah, waktu itu jujur ya, kami TKW itu sebenarnya sangat bangga, seneng, bahagia banget dengan ajakan beliau, ucapan beliau yang begitu meyakinkan. Ustadz Yusuf Mansur mengajak kita untuk investasi tabung tanah. Rencananya Ustadz itu ingin bangun sebuah apartemen. Yang dia janjikan dari investasi tabung tanah ini apa, Bu? Keuntungannya, Bu? Keuntungannya beliau mengajak bagi hasil dan kita punya aset ya. Ya begitu. Jadi yang ada di pikiran saya pribadi, saya yakin Ustadz adalah seorang yang amanah. Dan saya yakin bila saya pulang nanti, yang saya ini nggak tahu mau kerja apa di Indonesia, saya yakin nanti saya pulang saya udah ada income. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara Ibu membayar investasi itu? Kebetulan waktu itu di saya Mbak Siti Maimunah waktu itu begini. Siapa yang sekarang ini mau bergabung dalam tabung tanah, coba hubungi nomor ini. Nomor ini adalah nomor Hong Kong yang dipegang langsung oleh Mbak Siti Maimunah atau istri Ustadz Yusuf Mansur. Langsung istrinya? Iya, langsung miss call dan nomor ini. Langsung istrinya Yusuf Mansur ya, Siti Maimunah ya? Iya, betul. Jadi kalau ada yang berminat mengikuti investasi itu, maka langsung menghubungi Siti Maimunah. Iya, di nomor telepon Hong Kong. Dan Ibu hubungi? Saya hubungin, dapat balasan dan
diberi nomor rekening dan lain sebagainya, nomor rekening, dan alhamdulillah pada berapa bulan kemudian dengan gaji saya langsung transfer. Oke, oke. 4.600.000 lebih karena uang Hongkong dolar nggak bisa dipasin. Oke. Dan ini bukti transfernya ya? Iya, ini bukti transfernya, iya Bapak. Ini bukti transfernya Ibu Surati kepada Yusuf Mansur lewat Bank BCA Hong Kong. Iya betul. Di sini disebutkan tanggal transfernya 26 Oktober 2014. Terus ditransfer ke Bank Sentral Asia BCA atas nama pemilik rekening adalah Yusuf Mansur, nomor rekeningnya 0088080168 BCA Hong Kong. Jadi Ibu Surati ini mentransfer uang sebanyak $1.545. Kalau di Indonesia kan jadi Rp4.619.550. Bukti transfernya dilaminating sehingga terjaga dengan baik. Insya Allah ini menjadi sebuah bukti yang sangat bagus. Bu, 2 meter ya tanahnya ya? Iya. Kami percaya, yakin bahwa nanti pulang saya ada income. Ada income dari investasi itu. Betul. Okay. Ibu kan tahun 2014. Iya. Baru pulang tahun 2018. 2021 kemarin. Baru 2021, berarti iya. Selama beberapa tahun. Nah, selama periode itu, ada nggak upaya Ibu untuk mempertanyakan nasib uang Ibu? Langsung sama sekali, karena saya sendiri nggak tahu mau hubungi sama siapa. Dan saya memang dalam hati mencari, apalagi saya udah niat mau pulang dan duduk diem di kampung. Iya. Jadi, ya nggak tahu ya, saya cuman berdoa sama Allah, ya Allah tolong ketemukan hasil dari... Oke. Nah, yang saya tanya, Ibu mencoba nggak menghubungi Siti Maimunah mempertanyakan nasib ini? Saya pernah. Bukan Siti Maimunah ya, kebetulan saya buka Hapo di YouTube, di situ ada Wirdat sedang mengaji online, jadi saya hanya menghubungi, di situ saya komen, tolong tolong saya ingin sekali soal tabung tanah diperjelas. Dan ini nomor WA saya. Saya kasih nomor WA saya, yang nomor saya sampai detik ini masih nomor Hongkong. Dan itu dijawab. Kayak nggak ada komen. Oke, lewat videonya Wirda. Ada lewat yang lain nggak? Sama sekali, karena saya nggak tahu gimana mau nyari di HP itu, saya nggak ngerti. Jadi ibu-ibu ini setelah mereka berinvestasi langsung gelap. Nomor Siti Maimunah yang Ibu pernah komunikasi? Langsung hilang? Nggak ada. Jadi Ibu Maimunah yang nomornya dikasih untuk berkomunikasi awal juga hilang dan nggak bisa dikomunikasi? Nggak. Lewat videonya Wirda pun di komentari juga tidak direspon? Oke. Jadi prinsipnya Ibu menaruh harapan besar pada investasi itu? Iya, betul Pak. Begitu pulang pada bulan Maret tahun ini, kemarin, iya. Apa yang Ibu lakukan terhadap investasi Ibu? Ibu bertanya kemana? Saya cuman berdoa, dan kebetulan saya terus berdoa itu sama Allah, ya Allah tolong hasil ini agar saya bisa menikmati hasil yang dijanjikan Ustaz Yusuf Mansur dulu. Dan tiba-tiba pada suatu malam saya lihat-lihat HP, ada YouTube. Ada YouTube kok, alhamdulillah saya tuh suaranya Ibu Helwa. Ini ya Allah suaranya itu saya yakin bahwa dia adalah teman saya yang ada di Hongkong dulu. Dan saya ada komen, alhamdulillah direspon juga, dan alhamdulillah sekarang datang. Nasibnya. Alhamdulillah banget, dan terima kasih banget pada Allah. Oke.